Kali ini Black Kopi Arif Affandi kedatangan tamu istimewa dari ujung barat Jawa Timur, kabupaten paling barat, berbatasan dengan Jawa Tengah, namanya Kabupaten Magetan. Bupatinya namanya Pak Suparwoto. Nah, beliau ini luar biasa karena dulu ASN pejabat menjadi di Pemprov Jatim, kemudian di Kominfo pernah menjadi dirjen, pernah menjadi sekjen. Nah, setelah selesai pensiun dari sekjen di Kementerian Informasi dan Komunikasi, beliau kemudian menjadi Bupati Magetan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Jadi ini langsung dari Magetan. Ya. Wow. Langsung dari Magetan. Jadi karena kan lancar, cuma 2,5 jam nyampe. 2,5 jam ya. Ya, Magetan sekarang memang luar biasa karena ada tolnya Pak Jokowi. Ya, ada tol baru yang kemudian memberikan akses yang menjadi cepat sekali kalau ke Surabaya. Bagaimana kondisi COVID di? Ya. Mas Arief, sebagaimana diketahui, Magetan ini adalah kabupaten yang pertama di Jawa Timur bersama Surabaya dan Malang kena COVID, ya. Kena COVID, saya ingat betul 11 Maret gitu ya, tanggal 11 Maret. Nah, oleh sebab itu perjalanan panjang ini kemudian menjadikan sekarang Magetan suka tidak suka juga yang terpapar COVID jadi banyak. Karena apa? Karena memang penularannya memang karena kontak, dan kita tidak mungkin lockdown seperti di luar negeri begitu. Kalau kita terlalu fokus pada kesehatan, nanti ekonomi akan ambruk. Jadi ini merupakan pilihan-pilihan yang memang sangat sulit. Saat ini di Magetan sudah 1.524. yang terkonfirmasi. Ya, terkonfirmasi. Tapi case pertama di Magetan untuk Jawa Timur bersama Malang dan Surabaya. Nah, tapi kemudian dulu juga waktu awal-awal ada inisiatif yang menginspirasi banyak orang dari Magetan yang setiap desa melockdown dirinya sendiri itu. Nah, itu sebetulnya digerakkan atau sebetulnya itu inisiatif warga sendiri? Jadi begini. Jujur saja saya kebetulan begini Mas Arief, anak saya yang nomor 1 itu kan dokter spesialis anak. Begitu lulus bulan Februari kemudian muncul COVID, kemudian dia jadi terpanggil untuk jadi relawan COVID, jadi relawan untuk anak-anak sampai sekarang. Kebetulan dia master kesehatan dari Twente University dari Belanda, dia memahami perusahaan-perusahaan itu. Saya sering diskusi sama dia. Bahwa sejak awal beliau menyatakan herd immunity, jadi Pak besok itu orang akan terpapar, gitu. Hanya kemudian jangan bersama-sama. Gitu. Oleh sebab itu ketika dulu kemudian begitu antusiasnya masyarakat lockdown, saya enggak. Kenapa saya enggak? Saya juga memikirkan warga saya. Warga saya tidak akan mungkin negara dan APBD itu kemudian bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat. Tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Apalagi waktu itu kalau lockdown kan mencukupi kebutuhan pokok kan masyarakat. Tidak mungkin cukup itu. Tidak mungkin cukup. Nah, oleh sebab itulah kemudian kami ketika begitu kena, kemudian saya bilang kepada teman-teman diskusi di sana dengan para pakar di lingkungan Pemkat, kemudian kita putuskan kalau begitu kita lockdown tingkatnya lokal di tingkat RT. Jadi kalau misalkan saya ingat betul ketika di Mojokerto kena yang pertama kali, saya langsung lakukan kemudian lockdown di situ. Segala kebutuhan kita cukup. 1 RW. Ya, atau radius berapa? Radius, hitungannya radius, Mas. Radius gitu ya. Radius jalannya kita tutup, justru kemudian masyarakat timbul inisiatif. Tidak akan mungkin kemudian keluarga yang isolasi mandiri itu kemudian
akan mencukupi kebutuhannya. Teknologi itu kemudian kreatif, masyarakat itu minta bantuan tanpa kita suruh, kemudian inisiatif sendiri antar keluarga, antar tetangga, kemudian membuat grup, buat WhatsApp, kemudian membantu mereka. Butuh apa, nanti dicandarkan di pagar, dan seterusnya. Jadi saya terus terang aja, di Magetan nggak pernah kita melakukan lockdown sak kabupaten, nggak pernah. Nggak pernah. Ya, tapi yang lockdown lokal itu yang menginspirasi justru banyak orang. Iya. Waktu itu putrinya sedang di Indonesia? Iya. Udah lulus ya? Iya, sudah. Jadi setelah lulus dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian teruskan master di Twente, kemudian teruskan ke spesialis anak di UI juga. Begitu lulus, kemudian langsung ada COVID, langsung terpanggil untuk jadi relawan, mengabaikan tawaran yang lebih menarik. Berarti based on science ya sebetulnya kebijakan-kebijakan itu. Yeah. Apakah itu pula kemudian yang mendorong Pak Bupati untuk mendorong Pak Bupati untuk membeli peralatan PCR untuk swab dan sebagainya? Karena yang setahu saya yang pertama justru Magetan ya. Iya. Jadi gini, bayangkan Mas Arief ya, kita pada waktu pertama kena COVID itu cari masker aja susah. Ya, jadi susah sekali. Kemudian setelah diskusi panjang, ada tawaran, ada mobile PCR. Gitu ya. Terus saya bilang sama dinas kesehatan, sama spesialis patologi klinik di sana. Saya tanya, mobil PCR ini atau lab PCR atau apapun namanya, itu apakah hanya digunakan untuk COVID atau bisa digunakan yang lain? Saya katakan gitu. Loh Pak, bisa digunakan yang lain. Loh, untuk apa? Saya katakan gitu. Kan kita juga awam kan masalah kesehatan, kita harus tanya pada pakar. Kemudian, bisa Pak, itu untuk narkoba, untuk kemudian HIV/AIDS, dan TBC dan seterusnya. Loh, kalau begitu beli sekarang. Saya katakan gitu. Dan APBD tersedia? Tersedia. Karena apa? Karena refocusing itu cukup waktu itu tahun 2020 itu, karena semua kita fokuskan di situ. Dan harganya juga sangat terjangkau untuk sampai berapa sih Pak gitu Pak? Sekitar 1 unit. 1 unit itu mobile. Dan itu buatan Inggris ya, buatan Inggris. Ini reagennya produk mana aja bisa. Mengapa saya kemudian beli itu, Mas? Karena reagennya ini open source lah kalau di dunia IT digital. Ya. Jadi, kalau begitu beli saya. Ini beli. Akhirnya kita beli karena apa? Karena kita ini Jawa Timur bagian barat. Kalau ada yang terkonfirmasi, itu nunggunya 2 minggu, Mas Arief. Paling cepat 1 minggu harus dibawa ke Malang dan Surabaya. Coba bayangkan. Kita sebagai pimpinan daerah melihat masyarakat kita, kemudian terkonfirmasi harus menunggu, dan kemudian yang bersangkutan sebelum jelas terkonfirmasi positif udah harus nunggu. Dan di rumah kadang-kadang karena saya belum dinyatakan positif, bisa pergi kemana-mana menularkan itu. Jadi karir. Gitu. Iya. Jadi memang menjadi kepala daerah itu, di daerah itu memang harus ada keberanian-keberanian dalam mengambil keputusan seperti ini. Dan Pak Bupati Magetan ini mengambil keputusan-keputusan berdasarkan sains, karena kebetulan punya putri yang mau menjadi relawan setelah lulus kesehatan masyarakat. Itu yang di sekolah di Belanda itu ya? Iya. Dia kebetulan di sekolah di Twente University yang mendalami masalah Health Technology Assessment, terus kemudian meneruskan spesialis anak di UI, lulus kemudian jadi relawan sampai sekarang. Ya. Karena waktu itu sementara daerah-daerah lain, kepala daerah lain lebih suka untuk rebutan PCR dari pusat gitu ketimbang kemudian berinisiatif membeli sendiri. Kalau harganya segitu kan sebetulnya
tidak terlalu tidak terlalu memberatkan APBD lah ya. Gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan, maaf ya, Magetan ini kan PAD-nya sangat kecil. Gitu. Berapa sih APBD-nya? APBD kita hanya sekitar 2 triliun. Iya. PAD-nya hanya 10%. Jadi bisa dibayangkan. Iya. Tapi kemudian karena bupatinya punya pengetahuan yang cukup luas dan punya keberanian, itu yang penting sebetulnya. Pak, dulu kan saya termasuk yang kagum dengan orang yang tidak, ibaratnya ini Pak Bupati ini kok nggak ada matinya sih gitu. Jadi saya mengenal jenengan itu kan ketika menjadi pejabat di Pemprov Jatim sebagai Humas Protokol, kemudian Kepala Dinas Kominfo. Begitu di sini langsung kemudian naik level di kementerian menjadi dirjen, kemudian menjadi sekjen. Nah, setelah sekjen mestinya pensiun, beliau diminta kan menjadi bupati itu. Ya. Jadi tidak pengen mencalonkan gitu, enggak, tapi kemudian diminta oleh masyarakat. Nah, dongone apa sih sakjane? Terus terangnya Mas Arif, kalau saya mengingat dulu itu saya jadi takut gitu ya. Kenapa saya kok mau gitu ya? Waktu itu saya terus terang aja seperti katakan Mas Arif, saya tidak pernah berpikir jadi bupati gitu ya. Tapi karena teman-teman yang kalau saya boleh mengatakan di tingkat kecil diaspora dari Magetan yang ada di Jakarta, kemudian ketemu saya, merayu-rayu saya. Kemudian akhirnya ada kalimat salah seorang tokoh Magetan ya, di tingkat nasional yang bilang sama saya begini, Dek Prawoto, negara kita ini negara yang kurang beruntung. Kenapa? Karena dikuasai orang-orang jahat, katanya gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kita yang baik itu diem aja, gitu. Jadi itu kemudian saya, apalagi kemudian kita tahu semua Magetan ini kan ya boleh dikatakan kabupaten yang tidak pernah didengar, gitu ya, terdengar gitu ya, tidak pernah didengar. Kita semua yang ada di Jakarta ya sering kali, gimana sih kabupaten kita ini supaya maju, minimal itu kalaupun tertinggal jangan terlalu jauh. Nah, oleh sebab itulah kemudian terpanggil. Ya untungnya Mas Arif waktu itu kebijakan kan ada peluang untuk kampanye sekitar 8 bulan. Jadi ada waktu 8 bulan yang cukup panjang untuk, bayangkan saya kan 75 sudah meninggalkan Magetan Mas Arif. Ya, jadi saya 75 ya. Jadi mulai kuliah ya 75 itu SMA ya. Iya, lulus SMA di Magetan. Magetan. Iya, di Magetan, kemudian kuliah di Jogja 76 ya. Terus kerja di Surabaya. Ya, jadi sudah enggak di Magetan lagi. Ya, saya tahu beginilah, saya ini kan pernah di pemerintahan juga, karena itu tahulah kalau orang baik, orang jujur itu meskipun pernah jadi dirjen, meskipun pernah jadi sekjen, pasti nggak punya duit. Pasti nggak punya duit kan. Nah, kemudian padahal mencalonkan bupati, apalagi kemudian di Magetan itu kan biaya tinggi. Karena biasanya di daerah itu harapan orang untuk ada money politik kan tinggi juga. Dan beliau ini bisa memenangkan pertarungan. Yang lawannya, ingat saya, itu memborong partai-partai. Dulu hanya berapa partai Pak yang? 2 partai. 9 kursi, pas 9 kursi. 9 kursi, berarti cuma 20%. Ya. Melawan 80%. Ya. Ini luar biasa. Di Mataraman punya fenomena yang seperti itu. Kecuali kalau saya melihat jenengan itu orang kaya gitu, duitnya oke gitu, yang bisa membeli suara. Ini enggak. Jadi kadang-kadang menjadi pemimpin itu tidak mesti harus punya duit ya, ya. Artinya niat baik. Nah, maksud saya ini bisa menjadi harapan dari banyak orang, anak-anak muda yang baik, yang punya dedikasi.
punya vision untuk mengangkat daerah itu ada peluang lah. Jadi tidak harus kemudian kaya dulu, kemudian nanti kan begitu ya Pak. Terus ada harapannya dari orang-orang yang meminta Pak Prawoto untuk anu itu apa? Begini, saya komitmen sama mereka. Jadi begini, akhirnya ya dengan desaan yang kemudian tidak mungkin lagi saya menghindar karena semua teman-teman itu menemui anak saya, istri saya, gitu ya, diyakinkan bahwa teman-teman saya merayunya tidak hanya Pak Prawoto. Enggak, saya enggak mau sebetulnya. Ke anak saya dikumpulkan gitu ya, istri saya gitu. Terus akhirnya ya termasuk kemudian anak saya kemudian menganukan, ya, Pak saya mengizinkan gitu. Terus salah satunya sama seperti yang dikatakan Mas Arief, anak saya itu bilang begini, saya tahu bapak saya itu enggak punya uang gitu. Karena saya dengar itu mencalonkan diri itu perlu uang gitu. Nah, kemudian teman-teman yang kemudian menemui istri, kemudian anak, itu meyakinkan bahwa bapakmu nggak perlu memikirkan itu, gitu. Itu urusan saya, gitu. Jadi saya juga tidak tahu, walaupun saya jujur ya pasti keluarlah Mas Arief, tetapi sebetulnya jauh dari ya jadi bisa disebut modal dengkul. Iya. Tapi ini bukan modal dengkul lah. Ini menurut saya kalau Pak Prawoto ini modal integritas, modal portofolio, kinerja yang sudah ditunjukkan, dan tentu saja kepercayaan, ya. Jadi hanya saya bilang begini sama teman-teman, harapannya apa? Apa teman-teman menghendaki saya kemudian membiayai saya untuk jadi mencalonkan itu, supaya Magetan maju, gitu ya. Terus kemudian, oke, kalau itu hanya permintaan semuanya, tapi saya juga minta gitu. Apa? You nggak boleh ganggu saya. Gitu. Jadi nggak ada semua yang ganggu saya. Jadi saya bisa happy ya, saya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul jauh dari tekanan dari kanan kiri. Gitu. Ya. Oke, kalau membuat Magetan maju itu benchmarknya mana Pak? Artinya, aku pengen Magetan itu minimal nyaingi Madiun atau kayak Banyuwangi atau kayak mana? Ada kan benchmark. Kan gini Mas Arief, setiap daerah itu kan nggak mungkin bagus semuanya, pasti ada center excellence-nya. Makanya saya bilang sama OPD, ayo kalau nggak bisa buat inovasi, nyontoh yang paling baik, gitu, bawa ke sini, bawa ke sini. Oleh sebab itu, karena kalau saya harus jujur mengatakan karena Magetan itu posisinya dengan kabupaten yang sudah maju itu mungkin di belakang ya, saya harus genjotnya agak kenceng gitu ya supaya tertinggalnya tidak terlalu jauh gitu. Nah, hanya masalahnya ketika kita semangatnya mulai menggebu langsung kena COVID gitu ya. Ini yang kemudian menjadikan kita langsung seperti seandainya lari tiba-tiba berhenti. Namun kami juga tidak boleh kemudian membuat itu sebagai alasan, gitu ya, karena semua kabupaten mengalami hal yang sama. Oleh sebab itulah kita juga untuk penanganan COVID dan seterusnya minimal karena ini bersama-sama mengalami. Saya tidak boleh kalah dengan kabupaten lain dalam COVID. Saya dengar daerah lain sekitar Magetan malah kemudian memanfaatkan fasilitasnya Magetan. Ya, jadi kebetulan kita punya PCR kita 2. Ya, jadi rumah sakit ada, kemudian Lakesda ada, ya, kerjasama dan itu sudah biasa Mas Ade. Ketika kita misalkan kekurangan, kita lari ke Madiun karena Madiun ada rumah sakit Sudono yang miliknya Pemprov. Ya, itu menjadi harapan. Tetapi begitu di sana over, kemudian larinya ke Magetan. Iya, Magetan. Beberapa ada yang ke Magetan. Ya. Pak Bupati, sekarang ini udah berapa lama sih? 1,5 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun 2 bulan. Oke. Ya. Kalau 2 tahun 9 bulan itu 2 tahun 2 bulan itu
dari dulu yang dibayangkan Pak, aku 2 tahun ini harus mencapai ini. Oke. Nah, ini ada COVID, mungkin tidak akan bisa tercapai 100%. Tapi paling tidak selama 2 tahun itu yang bisa dibanggakan. Oh, aku alhamdulillah lah ini bisa berhasil mencapai ini. Apa? Gitu ya. Jadi gini, saya juga terima kasih ya sama teman-teman OPD yang kemudian kami ajak untuk membuat legasi. Tidak hanya saya, tetapi saya selalu memotivasi sama teman-teman, jangan sampai you besok pensiun itu nyesel. Nyesel apa? Ketika diberi amanah untuk menjabat, ditakdirkan Tuhan untuk menjabat tidak berbuat apa-apa. Ya, alhamdulillah ya, sekarang ini kemudian kita sudah punya mall layanan publik. Ya, kalau di Karsidenan Madiun yang pertama lah. Ya. Oh, di Karsidenan itu pertama. Ya. Mall layanan ya, mall layanan. Dan mall layanan itu unik Mas Arief. Mall layanan kita itu kalau orang lain misalkan di Surabaya gedungnya tersendiri, kita enggak. Saya anti mainstream ya, terus terang aja gitu ya. Karena begini, suatu saat saya main-main ke Pasar Baru. Pedagangnya menangis, Pak Bupati, di sini sepi sekarang. Saya terus terang begitu terus langsung tidak bisa tidur malam hari gitu. Saya sebagai Bupati baru kemudian, ini gimana supaya ramai? Karena apa? Karena kita, Mas Arief sekarang ini suka tidak suka, mana pasar tradisional yang ramai? Ya. Karena dengan era digital ini kan gitu. Nah, oleh sebab itu saya kemudian berpikir pasti ada cara. Tapi saya yakin Mas Arief, setiap punya niat baik itu pasti ada cara. Ya, punya cara. Bayangkan saya waktu itu dilantik 24 September. Otomatis APBD tahun 2020, 2029 sudah diketok kan? Ya. Jadi harus menjalankan yang itu. Menjalankan Tapi kan saya tidak kurang akal gitu ya. Karena apa? Jadi pemimpin itu pengalaman saya tidak boleh momentum itu hilang. Ya. Begitu kita jadi pemimpin, itu pasti rakyat itu nunggu. Perubahannya apa sih? Gitu. Ya, pasti itu. Dan rakyat tidak mau tahu ya bahwa APBD itu sudah dikeanukan ini, tidak mau tahu. Nggak bisa dijelaskan. Ini aku untuk jatah dulu nih. Nggak bisa. Nah, hanya kita aja cara kita. Nah, oke, ada satu persoalan, kita ini pasar sepi. Yang kedua, saya dihadapkan pada bayangkan antri KTP itu subuh Mas Arief, sandalnya yang helmnya yang antri, mapnya antri, ngantek dikasih rafia dan sebagainya. Tidak benar ini. Ini enggak benar, layanan kayak gini enggak benar. Nah, oleh sebab itulah kemudian saya rapat, saya putuskan kita harus membuat layanan publik. Terus kemudian tempatnya di mana Pak? Kita tidak ada anggaran. Gitu. Itu tadi niat baik itu pasti Tuhan menunjukkan jalan. Gitu. Setelah saya main di di Pasar Baru tadi Waduli kalau bahasa Jawa di Waduli itu. Kemudian saya jalan ke atas, lantai 2 kosong. Oh, di pasar itu? Iya, lantai 2 itu kosong, separuh ada isinya, separuh kosong. Terus kemudian, ini punyanya siapa? Ini dikontrak orang Pak, berapa tahun? 25 tahun, mati aku gitu ya. Hanya untuk mainan, sepi ya, atasnya untuk kelelawar gitu ya, saya lihat itu, untuk tempat mainan anak gitu. Nah, waktu rapat kemudian, ada yang nyeletuk bahwa Kepala BPKAD, ya. Pak, tempat mainan itu akhir tahun ini habis. Alhamdulillah. Karena apa? Coba bayangkan Mas Arief. Yang ngontrak itu begitu baiknya. Kita tidak punya dokumen. Saya jadi bupati, dia itu datang, Pak, kontrak saya habis. Kita tidak punya dokumen. Berarti itu jalan tadi. Jalan dari niat baik. Iya. Coba bayangkan gitu ya. Oleh sebab itu kemudian saya ini aja dipakai. Nah, terus kemudian setelah konsultasi ke pusat, nggak boleh. Wong mal kok
pasar, gitu. Terus saya bilang sama teman-teman, saya bilang gini, udah, saya sambil berkelakar saya sebenarnya, nggak diakui pusat nggak apa-apa, yang penting diakui rakyat saya. Nek nggak boleh pakai mall layanan publik ya seperti pukul itu, bukan 4 mata, bukan mall. Di pasar. Di pasar, saya dengar gitu ya. Nah, dan uangnya dari mana Pak? Gini, Kominfo tahun 2019 buat apa? Saya tanya. Ini Pak, untuk jaringan ini, jaringannya itu anggarannya pindah ke sini. Perhubungan apa? Buat parkirnya perbaiki itu tempat itu. Indak apa? Untuk ini Pak. Rehabnya sekarang rehab itu. Jadi rame-rame pasarnya. Akhirnya jadi. Ya, jadi kebanggaan masyarakat Magetan sekarang. Insya Allah nanti segera diresmikan oleh Pak Menpan. Pasti pasarnya juga ramai. Kan, karena itu. Saya ngitung ya, karena saya ngitung satu hari itu yang memperpanjang SIM berapa. Nanti tahun ini polisi kita belikan alatnya di situ. Kita belikan. Nah, kemudian kalau itu nanti perpanjangan SIM nanti juga ada tahun 2021 ini, saya yakin sehari itu bisa 700 orang. Ya, semua layanan di situ. Semua layanan. Apa saja? Berarti SIM, KTP, ya, perizinan, semua, sampai perbankan, sampai imigrasi. Ya. Imigrasi aja saya ada di situ. Loh, memang ada imigrasi ya di Magetan? Ada di Madiun. Di Madiun di Caruban, terlalu jauh kan. Kemudian saya minta untuk buka di ini. Ya, kadang-kadang saya punya rumus Pak. Rumus itu biasanya orang yang nggak punya duit itu lebih kreatif. Saya suatu saat memimpin perusahaan milik pemerintah juga, nggak punya duit. Nah, tapi kemudian kita pengen punya mimpi besar seperti jenengan lah. Kalau kita di tempat sesuatu kudu harus meninggalkan legacy. Legacy itu yang bisa dilihat orang. Oh, paling tidak, kalaupun kita tidak diakui, kita sendiri kalau lewat situ, oh iki lho dhisik aku gawe iki lah, gitu kan. Itu kebanggaan tersendiri. Nah, ya tadi kalau saya mesin karena miskin nggak punya duit ya, ini barang kecil, tiba-tiba bisa saya jadikan hotel yang istimewa, yang seperti itulah yang intinya dibutuhkan. Beliau ini juga seperti ini. Ada dua yang barangkali karena disambatin pedagang pasar sepi, kemudian melahirkan inovasi, membuat mall pelayanan publik. Tapi di pasar tradisional. Di pasar tradisional dapatnya dua. Satu akan meramaikan pasar. Jadi hitungannya berapa ya? Kalau sehari 700 orang. 700 itu hanya dari mall. Belum pasarnya. Belum pasarnya. Nah, itu pasti nanti akan begini. Siapa misalnya anaknya ngurus KTP di situ, diantar bapaknya, anaknya nunggu di situ misalnya. Berapa menit sih sekarang bikin KTP di situ? Oh, cepat Mas. Cepat. Malah kita ADM ya. Magetan adalah Anjungan Dukcapil Mandiri ADM pertama kali di Indonesia. Oh iya. Itu yang yang pertama kali ada inovasi itu ya. Itu sebelum mall ini. Iya, bersama dengan mall. Oh. Dan ini insya Allah ya sebetulnya pasar baru akhirnya kita rehab tahun 2021 ini sebetulnya kita targetkan selesai. Tapi karena kena COVID, kena refocusing, akhirnya mundur. Jadi pasar barunya sekarang kita sulap, Mas Arief. Bayangkan Magetan ini mallnya kan tidak ada. Memang sengaja saya malah terima kasih ya. Nah, pasar baru ini kita ubah menjadi seperti mall. Tangga berjalan aja tidak ada. Makanya sekarang saya pasang tangga berjalan. Gitu. Dan ngerasa nih wong Magetan numpak eskalator. Lah, kita ini kan orang desa, jadi kan tahu bagaimana rasanya mendapat sesuatu yang modern gitu. Pak, ngomong-ngomong, ini kan di kepala daerah itu kan paling tiga hal. Satu di public services, ini kan salah satu inovasi public services. Kemudian yang kedua kesehatan. Kesehatan Bapak juga sudah membuat inovasi menjadi
memberi layanan PCR yang pertama. Jadi ini pandemi yang membuat Bapak melahirkan inovasi-inovasi baru dalam hal layanan kesehatan. Kemudian pendidikan pastilah, kalau pendidikan itu kan ada hal yang baru dari pendidikan. Iya, begini Mas Arief. Nah, kita kan sama-sama dari Jogja ya Mas ya. Jadi Pak Prawoto ini senior saya. Jadi saya sama-sama beliau itu di Visipol UGM. Ya, di pemerintahan saya dulu. Ya, Pak Prawoto pemerintahan tahun berapa Pak? 76 ya masuk ya? Iya. Saya selesai 82. Hah? 82 selesai. Nah, beliau selesai, setahun setelahnya saya masuk UGM. Ya. Jadi gini Mas Arief, saya belajar dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya kagum pada kepemimpinan beliau. Orang yang terpelajar, kemudian menjadi raja. Ya, oleh sebab itu visinya, saya belajar dari biografinya aja sebenarnya. Tetapi dari situ kemudian saya bisa mengambil manfaat yang bisa. Kemudian mengapa kemudian IPM Jogja itu paling tinggi di Indonesia. Itu karena saya yakin visinya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, bagaimana kemudian dulu ketika Indonesia merdeka, beliau menyatakan Jogja di bawah NKRI. Republik Indonesia. Kemudian ketika agresi Belanda pertama, kemudian menyatakan silahkan ibu kota pindah ke Yogyakarta. Kemudian beliau setelah kedaulatan di naga-naganya mau diberikan Belanda, kemudian beliau ini berinisiatif, di antaranya beliau beberapa ilmuwan saya yakin waktu itu mendirikan Universitas Gadjah Mada. Dan kampusnya adalah menempati lahannya tanah Sultan ya. Jadi pagelaran, ngasem semua dipakai. Malahan kampus Bulak Sumur, Iki Parangmalang itu adalah milik tanah Sultan. Mana tanah Sultan yang enggak dipakai oleh perguruan tinggi negeri. Akhirnya apa? Akhirnya orang Jogja itu karena visi pimpinannya yang luar biasa, orang miskin bisa sekolah, Mas. Kan ada pendapat seorang ahli menyatakan bahwa orang miskin akan tetap bodoh dan orang bodoh tetap miskin. Bisanya memotong rantai itu dengan pendidikan yang paling bagus. Itu terbukti di Jogja. Kan gitu, Mas? Nah, orang Jogja itu bodoh sepeda sudah bisa kuliah. Orang Magetan, Mas, nggak bisa, Mas. Ya, karena jauh, nggak ada. Walaupun dapat beasiswa, kemudian orang tua harus tetap mengirimkan untuk makan. Berat. Oleh sebab itulah mimpi saya, kemudian saya menggunakan jaringan itu untuk bagaimana perguruan tinggi di Magetan itu bisa berdiri. Gitu. Ya, satu, di sana sudah ada Akademi Kebidanan dan Poltekkes Kesehatan, miliknya Kemenkes, tapi cabang Surabaya. Kemudian saya tanya, kenapa kok nggak bisa berdiri sendiri? Karena jurusannya hanya 2. Nah, kemudian saya diskusi sama direktur di sini, didukung kalau mau berdiri sendiri, Pak. Bayangkan Mas Arief, Jawa Timur bagian Barat itu terabaikan, Mas. Saya Pak jenengan, lihat, pendidikan negerinya enggak ada. Ya, coba bayangkan. Semua jauh, semua orang keluar. Ya, sehingga kalau negara itu Magetan itu divisit, Mas. Ya, uang keluar. Nggak dapat berkah dari Pacitan ketika Pacitan ada Pak SBY. Nah, waktu itu kelemahannya. Waktu masih di Jakarta, Pak Witan Diroko ketemu Pak SBY sebetulnya sudah ngajani, mumpung aku jadi presiden, dirikan universitas negeri, tapi tidak bergerak. Saya dengarkan sendiri, Pak Dahlan ada, Pak Anu ada, Pak Parmiadi ada, Pak Joko Suyanto, iya. Cuma nggak direspon. Iya, seandainya saya yang jadi bupati langsung. Saya hanya belajar dari Sultan. Ya. Oleh sebab itu, saya bilang sama teman-teman di sana, begini loh, kita harus belajar dari Sultan, gitu. Tanah diem aja kayak gini. Ya. Silahkan, kalau mau mendirikan perguruan tinggi di Magetan, tak kasih, maunya berapa hektar? Ada ya, teman-teman, aset. Banyak. Nah, kemudian kita berjuang ke sana kemari, nanti insya Allah nanti akan ditambah jurusan keperawatan. Bayangkan Mas Arief,
Kalau misalkan di situ ada Poltekkes Kesehatan, misalkan ada 3.000 mahasiswa aja. Ya. Betapa Ya, ya. trickle down effect yang Ya. ditimbulkan. Ya, ya. Kemudian tahun ini mulai dibuka, kita punya industri kulit. Yes. Tapi tidak ada sekolahnya, Mas. Ya, kreativitas itu kan dari dunia akademik. Itu SMK nanti atau apa? SMK sudah kita buka. Oke. Nah, sekarang SMK kulit. Kulit. Oke. Jurusan Ya. kulit. Gratis. Kita biayai. Ya. Terus kemudian kita ke Departemen Perindustrian, ya alhamdulillah kami kan masih punya jaringan di Jakarta. Kami datang ke sana, kita ini aneh punya industri kulit tapi tidak ada pendidikannya kulit. Buat dibuka cabangnya Jogja. Tahun ini mulai, walaupun baru D1. Nggak bayar. D1. D1. Nggak bayar gimana caranya? Biayanya dari Kementerian Perindustrian. Wow. Ya, gratis. Dan nanti saya sudah minta tanah berapa? 5 hektar tak kasih buat kampus di sini. Nah, gitu. Kita ini kan pemerintah, Mas Arief. Itu kan tanah itu, saya bilang, saya guyon sama teman-teman. Tanah itu kalau dikasihkan pemerintah, itu kan sama dengan keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Ya, kecuali kalau tak jual itu silahkan demo, saya tanya gitu. Ini enggak. Ya, ini adalah untuk masa depan. Ya, gitu. ya. Nah, gitu. Jadi ya, nah insya Allah nanti tahun ini juga ini UNESA mulai kapan anunya? Tahun ini? Tahun ini D1 kulit sudah. UNESA bersama UNESA kan? UNESA katanya Prof. Nur Hasan insya Allah tahun ini. Kemarin sudah survei sekolah-sekolah mana yang bisa dipakai yang sementara. Jadi Poltekkes, tenaga kesehatan, teknik kulit, ya, sama Poltek kulit sama UNESA. Wow. Pak, kalau sudah mempersiapkan SDM untuk tenaga kesehatan dengan Poltekkes itu, kemudian apa bayangan atau pikiran yang downstream dari itu dalam layanan kesehatan apa yang dimiliki, Pak? Jadi gini Mas Arief, kita ini di Madiun, Mataraman di sana ini jauh dari fasilitas. Saya sering protes gitu ya. Kalau ada misalkan dari ITS, dari UNER, kalau pas ke Magetan, kemudian UNESA, saya guyonnya begini. Mari kita, ketika kita ditakdirkan Tuhan untuk mengambil keputusan, ditanya, mari kita membantu Presiden. Pak Presiden tidak akan mungkin memberikan hal yang kecil, tapi kita pikirkan yang kecil. Jangan pamer misalkan perguruan tinggi di Surabaya itu gini. Saya ini mohon maaf kalau boleh protes. Surabaya sama Magetan itu sejajar loh, podo kota marga sama kabupaten loh. Saya katakan gitu. Tapi kenapa fasilitas mengumpul di Surabaya? Universitas negerinya aja 5. Kan nggak ada itu namanya. Gitu. Di luar negeri nggak pernah ada seperti itu. Misalkan saya di Belanda misalkan, sengaja disebar Mas Arief. Ya. Iya kan? Ya. Ya di Jerman. Bahkan di desa-desa. Desa-desa. Ya. Gitu. Kenapa? Saya pernah ke Chicago, gitu, ke Northern Illinois University, kampung sekali di luar Chicago, gitu kan? Ya sebetulnya kita bisa meniru gitu. Jadi mari kita ikut memecahkan masalah, jangan ngumpul jadi satu, ya gitu. Sehingga coba kalau guyon saya, merdekanya sama, presidennya sama, pemerintahnya sama, ngapa fasilitasnya nggak sama? Nah, gitu. Oke, kalau kemudian itu terjadi gitu, kira-kira rumah sakitnya Pak Prawoto ini akan memilih Center of Excellence apa? Dengan apa? Jadi begini Mas Arief, saya ini jadi pimpinan daerah, kadang-kadang gitu loh, dengan uang yang kecil itu tidak mungkin kan membangun rumah sakit besar itu tidak mungkin. Demikian juga kabupaten sebelah. Sebab itu ini perlu kerjasama, kemudian diinisiasi, payungi dari pimpinan yang lebih tinggi. Provinsi misalkan. Jadi ya. Begini, misalkan Magetan itu ditentukan center excellence-nya apa, Ngawi apa, Madiun apa, Ponorogo apa. Bayangkan Mas Arief, orang Magetan kalau kena serangan stroke itu hampir tidak tertolong. Hampir karena dokter sarafnya cuma 1. Kan gitu. Dan bukan subspesialis. Ya. Demikian juga serangan jantung. Gitu.
harus ke Surabaya, harus ke Solo. Nah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, padahal sakit itu nggak kena di Semayani. Nah, kalau misalkan ditentukan Magetan ini, udah Magetan selain spesialis dasar, center excellence-nya situ ibu anak, jantungnya Ngawi atau bedah tulangnya Ngawi misalkan gitu. Madiun apa? Kemudian Ponorogo apa? Pacitan kan dekat, Mas. Ya, jadi akhirnya masyarakat kita ini ketika sakit kosnya nggak mahal. Oke. Di Surabaya misalkan ada BPJS, orang yang nunggu ini kan kos, Mas. Akhirnya bebannya pemerintah lagi, dinas sosial yang harus nyangoni, harus ini, harus ini. Oh, baru jadi beban juga ya? Iya. Jadi kalau itu bisa difasilitasi misalkan, itu kan kita bisa fokus akhirnya. Sudah, saya menyekolahkan subspesialis itu hanya untuk anak dan kandungan, misalkan Magetan. Terus nanti Ngawi apa, Ponorogo apa, terus Madiun apa, terus kemudian Pacitan apa, kan gitu. Ya. Oke, kesehatan sudah, pendidikan sudah, ada inovasi, layanan publik sudah. Yang penting kemajuan daerah itu seringkali diukur dari ekonomi. Ya. Nah, semua kita tahu lah, pasti PDRB tertinggi di Magetan itu pasti pertanian. Betul. Apa yang kemudian mimpinya Pak Bupati untuk pertanian? Ya, jadi begini Mas Ariel, kita ini Magetan ini sentra sayur, kemudian sentra pangan, lumbung pangan. Nah, kemudian dan lain-lain banyak. Namun orang kan belum banyak melirik ke sana, ya. Jadi margin keuntungan petani itu sangat kecil, Mas ya. Kalau kayak saya itu. Nah, oleh sebab itu kemudian saya mencoba untuk memakai teorinya bakul jamu. Ya. Maksudnya gimana? Ya, gini. Jadi teorinya bakul jamu itu saya waktu kecil dulu masih anak SD gitu. Saya itu bakul jamu obat yang kemudian ceritaan itu, promo itu ya? Promo itu. Ya. Teorinya bakul jamu itu kan gini, saya perhatikan ya, waktu SD gitu, sebelum orang jualan obat, dia itu ngundang orang supaya datang. Nah, gitu. Nah, kemudian mau membuat tambur, dung, sulap ya. Sulap, terus ini mau sulap ini orang pada kumpul kemudian. Pada waktu kumpul itulah kemudian jualan obat baru. Nah, kan gitu ya, obat. Nah, oleh sebab itu saya juga bermimpi gitu ya. Saya wisatanya harus menjadi unggulan. Harus menjadi kuda penarik Magetan. Nah, oleh sebab itu ini harus menjadi fokus utama gitu, di Magetan, supaya orang datang ngumpul. Kalau orang pada datang ke situ, otomatis produk petani itu laku dengan punya sarangan Magetan ya, punya sarangan ya. Punya sarangan. Nah, itu hanya kemudian sayangnya ketika sudah masuk Perpres 80 2019 itu kan ada percepatan pembangunan di Jawa Timur itu adalah kalau Magetan itu punya 3 proyek yang di Perpresnya itu. Sarangan, lingkungan industri kulit, kemudian yang ketiga adalah exit tol. Jadi Mas Arief perlu. Jadi nanti langsung ada extend tol ke Magetan. Nah, saya begini Mas Arief, Magetan ini kabupaten yang paling apes gitu. Kenapa? Guyon aja. Punya stasiun kereta api tapi cilik. Jadi punya kita lewat, tapi nggak berhenti kereta eksekutif. Punya lapangan terbang yang demikian besar, tapi militer, bukan komersial. Ya. Dilewati tol tapi nggak ono lawange. Padahal melewati wilayah ya. Saya kemarin, saya kapan itu minggu lalu, saya dari Jogja ngelewatin tol itu, ada ini wilayah Magetan. Nah, saya agak kaget juga sih, kok ternyata punya wilayah di tol itu. Berapa jauh itu? Berapa panjang?
Ya, itu dari Ngawi sebetulnya tidak terlalu panjang, ya. Sekitar 7 kilo. Ya. Dari Ngawi itu sekitar 12, kalau dari Madiun sekitar 10. Berarti nanti punya jalan sendiri exit dari situ ya? Mestinya dengan Perpres itu begitu, tapi kena COVID ya. Ya, Pak, oke, ini luar biasa lah. Kita harusnya banyak pihak yang kemudian berharap kepala daerah yang inovatif seperti ini pasti akan lama-kelamaan juga akan mendatangkan banyak orang untuk datang ke situ. Nah, apalagi kemudian ada pendidikan. Pendidikan kalau mahasiswanya juga datang dari tempat lain gitu kan, pasti akan juga menghasilkan punya multiplier effect dan sebagainya. Nah, berarti kan butuh waktu kira-kira sampai 5 tahun ini paling tidak mimpinya apa yang terwujud? Yang harus sudah terwujud 5 tahun dengan pertimbangan kena jeda COVID. Ya. Jadi ada untuk wisata misalkan ada tempat-tempat alternatif selain Sawangan, ya. Sehingga ada macam-macam lah, tidak hanya di Telaga aja. Kemudian di bidang pertanian saya memperbanyak selain ini tadi ya Mas Arief, margin keuntungan supaya tinggi, juga kita buat embung, ya, memperbanyak. Jadi untuk pengairan selain pengendali banjir, ya, untuk pengairan. Ketika panen begini ini kan air mengalir gitu aja. Ya, saya pernah begini Pak Bupati, saya pernah ke Magetan. Nah, kebetulan ketemu dengan petani, gitu. Kemudian cerita-cerita, saya tanya, lahannya seberapa? Segini, dia bilang nggak besar. Apa yang itu cukup untuk hidup? Kalau untuk makan cukup Pak. Gitu. Karena itu, kalau untuk yang lain-lain ya saya harus kerja lain. Kerjanya apa? Ya tukang macam-macam. Terus kalau petani kesulitannya apa? Mereka langsung menyebut pupuk subsidi. Nah, ada pikiran nggak misalnya untuk bagaimana pupuk subsidi ini lancar untuk petani, karena itu menjadi sangat penting sekali bagi petani. Itu menjadi isu nasional, tidak hanya Magetan, Mas Arief. Karena pupuk ini dikendalikan langsung dari pemerintah pusat. Jadi bukan kita lagi. Tapi saya berharap begini, kelancaran dan tidak itu mudah-mudahan saya benar ya. Karena subsidi, di mana-mana kalau subsidi itu pasti ada persoalan. Ya, gitu. Ketika BBM ada subsidi, ada persoalan. Tetapi kalau begitu BBM nggak ada subsidi, ya nggak masalah gitu ya. Atau skema subsidinya yang harus diubah. Sekarang gini, sekarang pemerintah itu membuat kartu tani, Mas. Itu bagus. Jadi nanti yang bisa beli itu hanya yang punya kartu tani. Itu menurut saya ini yang mujarab. Tapi saya dengar, saya tanya ke petani itu kan, Pak, katanya mau dibagi kartu tani, tapi sudah dapat belum? Belum. Nah, memang persentasenya tahun kemarin belum dilaksanakan sampai sekarang. Ya nanti kalau kartu tani itu semua se-Indonesia sudah, saya yakin itu akan kemungkinan kecil lah ada penyimpangan gitu. Ada juga beberapa skema. Saya pernah ke China. Jadi subsidi itu tidak diberikan langsung ke petani. Tapi kemudian dengan kartu itu. Cuman kalau petani ini dengan kartu itu beli alat, misalnya alat pertanian, maka kemudian dia mendapatkan harga yang sudah dipotong subsidi. Nah, baru kemudian tokonya ini yang mereimbas di pemerintah ya. Gitu. Sehingga kemudian, nah kita kan subsidi pupuk selama ini kan diberikan kepada produsen. Nah itu yang agak itu yang agak aneh. Ya itulah Mas. Jadi itu di luar anunya tangan kita gitu ya. Ya, saya senang kalau ada pemimpin yang pernah begini, artinya pemimpin yang berangkat dari bawah sekali gitu.
Karena saya dengar Pak Prawoto ini anak prajurit ya? Iya. Apa pangkatnya Bapak? Bapak terakhir pensiun Peltu. Peltu itu Bintara, masuk Bintara. Jadi di atasnya Sersan. Sersan ada Pelda, Peltu. Yang pilot-pilot juga gitu. Putranya berapa Bapak? 6. Pak Prawoto nomor 1. Kok bisa sekolah di Jogja sekarang? Oh begini ya Mas Arif. Ceritanya begini. Dulu saya sudah pesimis ya, karena saya waktu kelas 2 SMA saya naik kelas 2 SMA Bapak sudah pensiun. Karena Bintara waktu itu zaman itu kan 48 sudah pensiun. Nah, oleh sebab itu saya tidak punya harapan, tidak punya hope gitu ya. Setelah kelas 3 saya baru sadar. Saya jadi apa kalau tidak sekolah gitu ya. 3 SMA maksudnya? Ya, 3 SMA. Nah, kemudian sadar, belajar, agak bener gitu ya, agak bener gitu. Bagusnya Pak Harto waktu itu ya, ini yang saya rasakan ya, mohon maaf gitu. Kan tidak semua Pak Harto ya. Anaknya veteran gratis. Oh. Ya, bapak saya veteran, angkatan 45. Ya. Jadi kemudian saya diterima di Gajah Mada, hanya nunjukkan kartu veteran bapak saya. Gratis sudah, nggak bayar. Saya tinggal lapor setiap tahun aja. Sehingga saya waktu itu tinggal mikir makan. Dan ya maaf ya, sampai beli sepatu aja nggak bisa. Gitu. Saya kuliah pakai sepatunya jenggel bapak itu, kalau kuliah nggak pernah di depan, malu soalnya. Sepatu tentara itu? Tentara itu. Dan waktu kos di Jogja, boleh percaya boleh tidak, saya kosnya di Samirono waktu itu, nggak ada listrik. Samirono itu timurnya kampus, ya kan? Timurnya kampus UGM yang sekarang dipakai juga kan? Sampingnya UNJ ya? Iya, depannya. Iya. Jadi nggak ada lampunya pakai teplok gitu ya. Jadi saya kalau belajar harus ke Santikara supaya ada listrik gitu ya. Santikara itu asrama kan? Asrama Putri. Dari asrama Putri. Kok bisa di situ? Kan ada tempat belajarnya, Mas. Oh. Jadi tempat belajar seperti aula gitu, terus ada mejanya gitu ya. Jadi saya hampir setiap malam belajar di situ. Ya. Bawa makan gitu. Kalau yang punya uang itu beli di kantin situ, tapi saya bawa tepak sendiri gitu. Ya paling sambal garing kan tempe. Mudah mewah itu. Nah setelah lulus kemudian? Setelah lulus saya begini, waktu lulus itu saya berempat ya, inginnya jadi diplomat ya waktu itu. Karena lulus. Jadi jurusan pemerintahan pengen jadi diplomat. Padahal biasanya urusan hubungan internasional. Ya. Nah, waktu itu yang boleh daftar hanya lulusan UI dan UGM, Mas, di Deplu itu soalnya. Dan belum kawin. Nah, saya akannya besar. Terus kemudian saya berempat sama. Nah, itulah oleh sebab itu saya tidak boleh adik-adik saya kemudian seperti saya memilih salah gitu. Karena saya tidak pernah berpikir punya wawasan yang demikian luas waktu itu. Waktu daftar di Deplu tinggal wawancara. Berempat itu lulus semua. Di bis kemudian saya ketemu sama anak AN, diajak, "Ayo Dek, Mas, ayo neng PU kenapa? Apa itu betul anaknya?" Setelah ke sana ternyata dia daftar ke PU. Setelah di PU kemudian langsung, ikut daftar. Begitu daftar suruh masuk besoknya. Di PU? Di PU. Gitu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 82. Akhirnya saya kebetulan saya tahu Jakarta setelah cari kerja, Mas Arif. Gitu. Jadi bisa dibayangkan ya. Tahu Jakarta. Terus kemudian di situ saya ikut anaknya Pak D yang lulusan SMA, saya cerita gitu, mohon maaf ya, ini kan ngomong apa adanya kata Bapak. Di PU aja enak, di situ proyek banyak, duitnya akeh, gitu, katanya gitu.
Nah, saya sebagai lulusan baru, kemudian Universitas Desa katanya gitu kan, waduh, biasanya nggak punya uang, terus kemudian ini, Wah, ya ini itu kan ya, gitu ya. ya. Terus akhirnya saya tinggal di Deplu, saya akhirnya masuk ke PU. Nah, kemudian teman saya akhirnya berkarir di Deplu, tiga-tiganya ini, akhirnya jadi duta besar. Akhirnya saya masuk baru sadar 6 bulan kemudian Mas Arief, saya jadi apa besok di sini? Ini kan habitatnya insinyur dan orang teknik. Baru sadar kemudian. Dari situlah kemudian yang buka waktu itu tinggal Departemen Penerangan. Nah, saya minta ditempatkan di Surabaya. Gitu ceritanya. Oh. Ceritanya gitu. Tidak daftar lagi tapi tinggal pindah kan? Dari Departemen PU ke Penerangan. Enggak, daftar lagi. Oh. Nah, karena teman-teman kita banyak yang jadi pejabat di BKN, akhirnya nitnya jangan mbok cerek loh, beres. Ya ini ASN nih. Zaman itu ya. Zaman itu kan masih. NIP itu penting sekali ya. Dan masih manual Mas Arief. Ya. Masih manual. Masih manual. Akhirnya begitu saya datang ke sini, ternyata pilihan saya nggak salah Mas Arief. Saya mungkin ya, mohon maaf, saya masuk di Departemen Penerangan di tempatnya di Kanwil, saya mungkin pejabat yang aneh gitu ya. Saya itu dilantik, disumpah pegawai negeri dulu, maju, mundur, maju lagi disumpah jabatan. Jadi saya jadi staf itu hanya capak aja. Jabatan di Kanwil? Iya, di Kanwil. Yang kemudian setelah ada sentralisasi dibubarkan, kemudian menambah Pemprov itu ya. Oleh Pak Imam kemudian saya diangkat jadi kepala dinas. Ketemu ibu di mana? Istri saya itu satu kampung dengan saya, tapi selisihnya 7 tahun. Jadi waktu saya mahasiswa tingkat 3, istri saya baru kelas 1 SMA. Ya karena dekat, kemudian kalau pas pulang itu kok lihat gitu ya, tetangga gitu ya. Ya situ. Terus akhirnya jadi sampai jadinya menikah setelah kerja ya? Iya, jadi saya setelah kerja begini Mas Arief. Jadi istri saya anak pertama. Anaknya orang nggak mampu juga gitu ya. Saya anak pertama. Kemudian terus saya pikir ibu anak orang kaya. Oh, enggak. Ya. Hanya kebetulan cantik aja. Ya. Kan waktu itu kuliah di UGM kan bisa milih. Oh ya. Waktu itu di kampung gitu. Ya. Jadi ya maaf ini guyon. Ya. Jadi waktu dia kuliah mau lulus SMA, saya tanya mau teruskan deh gitu. Ya Mas, yang universitas. Enggak mau pikir di sini saya. Kenapa Mas gitu? Awakmu anak pertama gitu ya. Awakmu nek kuliah berarti nunggu 5 tahun. Terus aku menunggu awakmu 5 tahun. Ya nggak mungkin lah gitu ya. Nek menurut saya awakmu ambil diploma 1 aja. Waktu itu kan masih Mas, ikatan dinas untuk guru itu. Ya. Ambil jurusan matematika. Kenapa Mas? Gitu. Jurusan matematika itu pertama muridnya nggak sembrono, gitu ya. Yang kedua, kalau seandainya kita kurang, awakmu bisa ngelesi, bisa ini, gitu. Terus kemudian, oh ya Mas, gitu. Akhirnya masuk di waktu itu daftarnya hanya di Sanata Dharma Mas Arief. Oh di Jogja juga? Iya di Jogja. Ya tinggi Sanata Dharma, nggak daftar mana-mana. Karena saya dulu karena nggak bisa beli buku, saya tuh kan nggak kebagian di fakultas, saya tuh cari ya. Akhirnya kalau belajar siang itu habis kuliah ke IKIP negeri, terus ke Sanata Dharma. Ya, jadi saya di situ masuk hanya baca aja. Di situ kan banyak pengumuman bahwa di situ dibuka program diploma anunya pemerintah jurusan ini nanti ditempatkan nggak bayar. Setiap bulan dikasih biaya. Dari situ kemudian istri saya arahkan. Oleh sebab itu Mas Arief, saya percaya betul apapun itu harus direncanakan dengan baik, termasuk berkeluarga. Gitu. Dan saya percaya betul. Nah, sehingga
saya mulai dari keluarga, punya anak, itu saya rencanakan. Termasuk anak kuliah di luar negeri. Iya, iya. Karena ceritanya gini Mas Arif, saya dulu kan cita-cita sekolah ke Amerika gitu ya. Saya menikah dengan istri itu sudah dibebani adik. Saya bilang sama istri saya. Begitu Berapa adik? Adik saya yang jadi beban? 5, istri saya 5. Semuanya jadi beban? Ya. Hebat. Nah, kemudian pada waktu menikah, istri saya itu baru 100 semester. Saya bilang, kita menikah, Dik. Kenapa, Mas? Gitu. Nanti kalau kita menikah, kamu mengikuti suami. Jadi nggak akan dibuang jauh. Karena ikatan dinas. Nah, gitu Mas Arif. Jadi saya atur sedemikian rupa. Ukil ini, jadi... jadi ini cerdas ini. Jadi segala sesuatu di strategi. Ya. Nah, begitu saya ditempatkan di Surabaya, saya milih di SMP Surabaya. Jadi kantor saya dulu Jalan Jawa nomor 1, 2. Kok ada SMP 6 Jalan Jawa nomor 24. Saya bilang ke IKIP Sanata Dharma, Pak, saya mohon ditempatkan di SMP 2, SMP 6. Saya ketemu di sana, tunjukkan surat. Iya, Dek. Pak Proto nanti saya tempatkan di sana. SMP 6. SMP 6 Surabaya. Jadi waktu itu orang SMP 6 terserang, loh kok bisa ya ditempatkan di sini? Tuhan lagi yang bicara ya. Jadi saya enggak ya. Jadi Sanata enggak strategi sama kemudian ya Tuhan, oke. Ya. Tapi strategi itu menjadi penting lah. Jadi segala sesuatu itu harus terencana dengan baik, saya percaya. Dan kemudian yang penting menurut saya kok ini ya, saya yang terkagum tadi begitu menikah harus menanggung beban, ngopeni 5 dari adik-adik Pak Prawoto dan 5 dari adiknya itu. Ya. Waktu itu istri saya masih menikah, saya menikah itu umur 19 tahun. Saking mudanya, itu lulus ngajar di SMP 6 itu tak suruh gelung rambutnya supaya kelihatan tua. Belum jilbaban ya? Nah, terus kemudian saya bilang, begitu dapat gaji pertama, saya bilang, Dek, kita ini hidup untuk keluarga atau untuk diri sendiri? Apa maksudnya, Mas? Kan dia masih 19 tahun. Saya waktu itu sudah 27. Gini, kalau hidup untuk keluarga, adikmu 5, adik saya 5. Ya sudah, kita biayai semua tanpa membedakan adikmu ya adikku. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Mas? Kita mungkin akan menderita selama 10 tahun. Tapi ada positifnya. Apa, Mas? Kita selama hidup akan dipundi-pundi oleh keluarga. Tapi kalau hidup untuk diri sendiri, ya sudah. Kamu pegawai negeri, aku pegawai negeri. Ya sudah, untuk hidup kita, untuk anak kita, untuk diri kita. Tapi resikonya kita akan dikutuk seumur hidup. Karena kita ditakdirkan lahir yang pertama, tapi tidak tahu. Istri saya akhirnya ya sudah, pilihan yang pertama aja. Siap menderita 10 tahun? Ya, siap. Jadi, saya menikah itu langsung nggak punya anak, Mas. Kabeh langsung. Apa ada mau anak sekarang kawin kabeh. Karena harus menghidupi adik-adik. Langsung adik-adik. Jadi anak saya yang pertama itu kadang-kadang saya kalau gini ini apa itu emosi. Gitu. Saya bisa paham, saya bisa paham. Karena suruh suruh balen ini wegah. Begitu beratnya gitu ya, begitu beratnya. Saya punya anak itu setelah saya umur 30. Istri saya 23. Ya karena itu tadi. Kemudian setelah saya merasa siap, saya bilang sama istri saya, ayo kita harus punya anak. Kita tidak boleh egois memikirkan adik saja. Tapi kita juga harus memikirkan kehidupan anak-anak kita. Akhirnya, alhamdulillah, kemudian lahir anak saya yang pertama 8 tahun. Yang dari dokter itu. Kemudian KB lagi. Ya, jadi selisih anaknya nomor 1 sama nomor 2 itu 5 tahun. Jadi semua saya rencanakan. Alhamdulillah
adik adik saya, adiknya istri, semua selesai. Jadi ya. Jadi selesai. Saya kira kok ya Pak Prawoto, saya jujur aja, saya melihatnya ini salah satu kunci kenapa Pak Prawoto kemudian tidak ada matinya, gitu kan. Jadi dapat jabatan terus, dapat amanah terus, dan orang melihat karena track record, karena portofolio, trusty terhadap Pak Prawoto, dan kemudian mestinya pensiun pun kemudian menjadi tidak pensiun, diberi amanah, ya yang itu yang tidak terduga-duga. Saya percaya itu doanya adik-adik. Amin. Karena itu, saya percaya itu pasti doanya ibu-ibunya Pak Prawoto, ibunya Nyonya juga. Karena saya jujur aja juga mengalami hal yang sama. Jadi begitu kerja harus menghidupi adik-adik. Saya juga kebetulan anak pertama, adik saya 5, gitu. Begitu mulai kerja, ibu saya sakit, padahal kalau saya ujung tombaknya itu ibu. Jadi kemudian begitu kerja ya sudah menghidupi membantu sakitnya ibu, kemudian bapak, terus kemudian adik-adik. Jadi saya pernah berat sekali itu yang saya rasakan tahun 90. Itu membiayai 7 orang kuliah bersama-sama. 7 orang. Jadi intinya pesannya jangan khawatir kalau harus dapat beban di awal. Ya, nggak usah. Nggak usah khawatir. Ini sudah diatur sama yang atas ya. Oke, saya kira ada banyak hal yang kita dapat dari Pak Prawoto ini. Ada satu yang saya lupa. Jadi Bu Prawoto ini guru. Dan sampai sekarang juga masih tetap menjadi guru. Iya. Tidak ikut ke Magetan ya? Ikut Magetan. Sekarang kepala sekolah di SMP. Sekarang jadi kepala sekolah di sana. Ya. Tapi ketika jadi masih di Surabaya. Iya, masih Surabaya. Karena masih tidak boleh pindah sama Ibu Wali Kota. Jadi ini sosok banyak hal yang patut kita tiru. Satu, ya tentu trusty, kemudian integritas, kemudian dedikasi di dalam menjalankan segala amanah itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Itu yang pertama. Sehingga beliau bisa menjadi bupati, sebut sajalah sebetulnya modal dengkul dalam artian modal finansialnya. Tapi beliau tadi modal sosialnya yang kuat sekali itu. Jadi saya kira dalam situasi apapun hal-hal seperti ini pasti akan bisa kita tembus. Jadi siapapun orang baik pasti punya peluang juga untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi tidak usah khawatir. Yang kedua bahwa kalau kita berbuat baik dengan keluarga, dengan adik-adik pasti dapat ganti. Contohnya Pak Prawoto ini. Makasih Pak. Mudah-mudahan sukses. Amin. Nanti kapan-kapan kita ke Magetan. Saya suka anunya. Apa itu? Suka ayam panggang. Ayam panggang kan dulu. Ya. Monggo. Makasih.